Kali ini saya mau membagikan kepada Anda satu rahasia firman Tuhan bagaimana membalik kekeringan menjadi kelimpahan. Nah, ini satu rema firman yang penting sekali untuk kita mengerti. Kenapa? Karena sekarang ini dunia sedang mengalami kekeringan. Dengan apa yang terjadi sekian tahun ini, pandemi melanda, terus kemudian resesi, krisis, perang, inflasi, beban hutang yang menggunung dari yang ditanggung oleh para pemerintah, perusahaan-perusahaan, perorangan. Nah, ini mengakibatkan sekarang banyak orang dalam situasi yang kering sekali. Banyak orang yang secara keuangannya kering kerontang. Banyak orang yang secara pekerjaannya juga kering kerontang. Nah, tapi tahukah saudara bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak harus terus mengalami yang sama seperti yang dialami oleh dunia. Karena kalau saudara dan saya mengerti rahasia firman Tuhan, maka di tengah kekeringan yang dialami oleh dunia, kuasa Allah bisa bekerja dan untuk hidup saudara kita bisa menikmati kelimpahan anugerahnya dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Oke, jadi kita akan belajar dari apa yang dilakukan oleh Nabi Elia untuk mengubah kekeringan jadi kelimpahan. Jadi ceritanya pada waktu itu terjadi satu kekeringan yang berkepanjangan. 3,5 tahun tidak turun hujan. Coba Anda renungkan itu, apalagi di zaman itu teknologinya tidak seperti sekarang ya. Jadi mereka sangat bergantung sama yang namanya hujan. Kalau 3,5 tahun nggak turun hujan, maka sawah-sawah kering. Ya, panen mereka kering, rumput-rumput kering, hewan nggak dapat makanan, jadi kering juga. Ya, nggak ada, semuanya kekeringan ini pada akhirnya akan mengakibatkan kelaparan. Jadi mereka melalui situasi yang tidak mudah, krisis yang berkepanjangan, yang berat selama 3,5 tahun dan tidak ada tanda-tanda bakal membaik. Bukankah itu yang sekarang juga sedang kita alami? Seolah-olah kok keadaan tambah berat lagi, nanti apalagi yang terjadi. Tapi yang luar biasa di dalam situasi yang seperti itu, Elia melakukan sesuatu sesuai dengan petunjuk Tuhan. Sehingga dalam sekejap kekeringan berubah menjadi kelimpahan. Oh, saya doakan itu juga yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Kekeringan dirubah jadi kelimpahan dalam keuanganmu, dalam pekerjaanmu, di dalam bisnismu. Saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, kekeringan dirubah menjadi kelimpahan. Anda siap? Nah, mari kita lihat, kita pelajari apa yang dilakukan Elia sehingga mujizat yang spektakuler itu bisa terjadi. Kita baca 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-31 dan seterusnya, nanti kita lihat ya. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Jadi Anda harus tahu, mezbah ini pada zaman itu adalah tempat di mana umat Tuhan mempersembahkan korban. Ternyata sekian waktu lamanya bangsa Israel itu berbalik dari Tuhan. Bangsa Israel itu meninggalkan Tuhan. Mereka mulai banyak menyembah Baal dan berhala-berhala yang lain. Jadi tempat-tempat pengorbanan yang tadinya untuk Tuhan, mezbah-mezbah ini kemudian runtuh. Nah, yang dilakukan Elia untuk mengubah kekeringan jadi kelimpahan, yang pertama, mezbah tempat mempersembahkan korban yang sudah runtuh itu dia bangun kembali. Oke. Nah, ini luar biasa sekali yang dilakukan oleh Elia. Dia bangun kembali.
tempat-tempat pengorbanan buat Tuhan yang sudah runtuh. Ayat 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu ini menjadi mezbah bagi nama Tuhan. Dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Jadi untuk membangun mezbah tadi, tempat pengorbanan itu, yang dilakukan Elia, dia nyusun 12 batu. Karena itu simbol dari 12 suku bangsa Israel. Artinya ini dia ngajak semua suku Israel dalam kesatuan bersama-sama membangun mezbah bagi Tuhan. Jadi jangan cuma suku A, suku B, suku C. No. Semuanya dalam kesatuan, bergandeng tangan, kompak, sehati, sevisi membangun mezbah bagi Tuhan. Nah, saya mau ngomong sama saudara. Ini penting sekali untuk kita pahami. Saya perhatikan ya, sejak masa pandemi banyak orang yang mezbah korbannya buat Tuhan itu sudah roboh. Banyak gereja yang mezbah korbannya buat Tuhan juga roboh. Coba Anda renungkan berapa banyak orang Kristen yang di masa pandemi ini sudah roboh. Mempersembahkan korbannya buat Tuhan roboh. Mengembalikan persepuluhannya roboh. Menabur benih profetiknya roboh. Jadi yang dulunya kita committed, dulunya kita komitmen. Tapi sekian tahun ini banyak orang yang mezbah pengorbanannya roboh. Dan ternyata itu jadi salah satu penyebab kenapa pemulihan belum bisa terjadi. Ketika krisis melanda, ketika badai melanda, kekeringan melanda, kelaparan melanda, yang dilakukan Elia adalah mezbah-mezbah pengorbanan yang roboh ini harus dibangun kembali. Hari ini saya mau ajak saudara untuk menyadari pentingnya ini. Ayo kita bangun kembali mezbah korban kita bagi Tuhan. Walaupun ini masa kering, masa kelaparan, tapi mari kita bangun mezbah korban buat Tuhan. Ya, mari kita lihat lagi ayat berikutnya. Ayat 33, apa yang dilakukan Elia? Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Coba Anda renungkan, mereka sedang kelaparan. Kelaparan itu berarti butuh makanan. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Elia, dia malah mempersembahkan yang mereka butuhkan. Makanan, lembu yang harusnya bisa dikasih makan, bisa dipotong-potong untuk dikasih kepada orang-orang yang membutuhkan, yang kelaparan, orang-orang miskin, orang-orang susah. Tapi sekarang itu lembu dipotong-potong, dipersembahkan kepada Tuhan. Wow, ini tantangan. Karena mereka sedang dalam kelaparan, yang mereka butuhkan daging, yang mereka butuhkan makanan. Tapi makanan itu yang dipersembahkan di atas mezbah bagi Tuhan. Coba Anda renungkan itu. Yang dilakukan Elia benar-benar out of the box. Benar-benar di luar logika manusia. Kebalikan sama sekali. Ini makanan kok malah cuma dibakar gitu aja buat Tuhan. Ya. Tapi Anda harus ngerti bahwa Elia tahu benar apa yang dia lakukan. Dia tahu benar rahasia firman Tuhan. Ya, lihat lagi berikutnya apa yang dia lakukan. Ayat 34. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Coba Anda renungkan. Mereka lagi kekeringan. Berapa tahun tidak turun hujan? 3,5 tahun. Berarti air itu adalah komoditas yang sangat berharga sekali. Tetapi di atas mezbah yang dia bangun itu diguyur dengan air yang banyak. Sekali nggak cukup, 2 kali nggak cukup, 3 kali sampai berlimpah-limpah. Bukan cuma lembu-lembu saja, potongan-potongan daging, tapi air yang banyak melimpah.
itu dinaikkan oleh Elia di atas mezbah sebagai korban bagi Tuhan. Wow, ini saya berdoa menjadi satu perenungan dalam kehidupan Anda pribadi. Kenapa di saat mereka lagi butuh makan, tapi yang disuruh oleh Elia untuk dilakukan bangsa Israel adalah mempersembahkan yang mereka butuhkan, yaitu bahan makanan, daging-daging lembu itu. Di saat mereka kekeringan, air paling berharga, paling butuhkan. Tapi Elia justru ngomong, kamu harus mempersembahkan air yang kamu butuhkan. Kenapa? Karena itu korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Korban yang berkenan adalah korban yang berharga buat kita. Korban yang mungkin kita sendiri secara manusia sangat butuh itu, sangat berharga, sangat bernilai. Kita nggak punya banyak. Tapi Elia ngomong sama bangsa Israel, persembahkan di atas korban buat Tuhan. Jadi saya berdoa Anda harus bisa menangkap rahasia firman Tuhan. Mengubah kekeringan jadi kelimpahan. Mengubah kelaparan jadi kelimpahan juga. Saya ingin ajak saudara, ayo kita bangun mezbah. Bangun mezbah korban bagi Tuhan. Dan yang berharga dalam hidup kita, ayo kita bawa yang terbaik. Jangan bawa yang gak bernilai. Jangan bawa yang gak berharga. Mari kita bawa korban yang berkenan. Korban yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Elia. Mungkin orang lain ngelihat itu gak setuju. Orang lain ngelihat itu mencemooh. Orang lain ngelihat itu merasa punya logika lebih berhikmat daripada Elia, daripada firman Tuhan. Lebih baik di save dulu, lebih baik makanan dan air itu disimpan, dihemat dulu. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, kita harus berhikmat secara manusia. Oh, saya berdoa Anda lebih percaya firman Tuhan daripada mengandalkan hikmat manusia. Karena ada yang percaya firman Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Lanjutkan pembacaan itu. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Ayat 37. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu perhatikan ayat 38. Turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit yang banyak tadi ya. Itu habis dijilatnya. Kemudian seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Wow! Ketika Elia mempersembahkan korban di atas mezbah, korban yang berkenan, yang berharga di hadapan Tuhan, ternyata Tuhan menjawab doa Elia. Coba Anda renungkan. Jadi Elia itu berdoa setelah korban dinaikkan. Saya yakin akan beda kalau Elia langsung berdoa. Tanpa membangun mezbah dulu. Tanpa mempersembahkan korban dulu. Doanya pasti berbeda. Elia yang sama, dia ngerti. Sebelum dia menaikkan doa, dia naikkan korban. Dia naikkan persembahan. Yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Baru kemudian doa dia naikkan. Dan ketika doa dia naikkan, Tuhan dengar api turun dari langit dan membakar persembahan itu. Ya. Nah, mari kita lihat berikutnya apa yang terjadi. Ayat 41 dan 42. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab. Ahab ini rajanya waktu itu. Pergilah, makanlah dan minumlah. Sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ya, intinya dia berdoa. Anda masih ingat kisah ini ya? Elia berdoa lagi untuk hujan turun. Hujan belum turun. Elia berdoa kedua kalinya, nothing happen. Elia berdoa ketiga kalinya, sampai ketujuh kalinya. Elia berdoa kemudian melihat awan setelapak tangan di langit.
Ya, mari kita lihat sekarang. Setelah itu apa yang terjadi? 45. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Lalu turunlah hujan yang lebat. Saya bacakan sekali lagi ya, sampai di situ. Lalu turunlah hujan yang lebat. Padahal 3,5 tahun nggak turun hujan, kering. Tiba-tiba saja setelah mezbah dibangun, korban dipersembahkan. Sekarang lalu turunlah hujan yang lebat. Lalu turunlah hujan yang lebat. Oh, saya berdoa hari ini Anda ngerti yang namanya prinsip the covenant of sacrifice. Perjanjian dari pengorbanan. Ternyata orang yang korban, berani korban buat Tuhan, berani nabur buat Tuhan. Anda akan melihat kekeringan berubah menjadi kelimpahan. 3,5 tahun, nothing happen, kering kerontang. Sekarang tiba-tiba hujan lebat tercurah atas mereka. Saya deklarasikan hal yang sama Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saya nggak tahu sudah berapa tahun Anda dalam kekeringan, Anda dalam kesusahan, dalam penderitaan, di dalam pergumulan. Tapi sementara saudara komit untuk membangun mezbah, mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus, hujan yang lebat turun atas hidupmu. Hujan berkat yang lebat turun atas hidupmu sampai engkau basah kuyup dengan berkat-berkatnya yang melimpah. Itu yang namanya the covenant of sacrifice. Ini yang namanya perjanjian dari korban, perjanjian korban. Ya. Kita baca Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi ingat baik-baik, kalau kita korban, kalau kita nabur, bahkan kita nabur sampai mencucurkan air mata. Ini covenant ya, ini perjanjian. Covenant of sacrifice. Perjanjian korban. Maka saudara akan menuai dengan bersorak-sorai. Ada tuaian besar yang datang dalam hidupmu. Tuaian sukacita, tuaian kelimpahan yang luar biasa. Itu sebabnya sekarang ini adalah kesempatan. Gereja kita, Tuhan kasih visi untuk membangun gedung gereja di semua kota di mana gereja kita ada. Anda beribadah di gereja kita dimanapun, Anda bisa ambil bagian. Memang secara manusia kayaknya keadaan gak tepat. Dunia lagi susah, banyak orang lagi susah. Tapi saya ajak saudara, gunakan kuasa firman Tuhan untuk mengubah kekeringan jadi kelimpahan. Ayo bangun mezbah, ayo persembahkan korban yang berkenan. Dan mari lihat bagaimana Tuhan membuka tingkap langit, menjawab doa saudara, dan menurunkan hujannya yang lebat atas hidupmu. Saya tantang saudara, jemaat keluarga Allah, ayo terlibat di dalam janji iman pembangunan gereja. Anda bisa terlibat secara digital ataupun secara manual. Saya ajak saudara, ayo terlibat. Dan mari kita alami bersama-sama. Kekeringan berubah jadi kelimpahan. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.